Terima kasih ya Bapa, Engkau telah pertemukan kami bersama kelas 3 dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, siswa-siswa kelas 3, hari ini kita lanjutkan pelajaran yang ke-11, yaitu Sakramen Ekaristi. Pelajaran yang kemarin adalah kita belajar tentang sakramen, ya. Sakramen yang pertama adalah sakramen baptis, yang minggu kemarin ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sakramen Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi ini adalah sakramen yang dilaksanakan di gereja, yaitu kira-kira waktu kita misa, waktu seperti itu. Jadi sakramen Ekaristi ini adalah mengingat ketika pada malam perjamuan terakhir Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Jadi kebiasaan itu sekarang kita abadikan dengan mengadakan sakramen Ekaristi. Jadi sakramen Ekaristi diadakan di gereja. Siapa yang pergi gereja, dia akan dapat mengikuti sakramen Ekaristi. Ya, di dalam sakramen Ekaristi ini terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama adalah ritus pembukaan. Dalam ritus pembukaan ini, pastor dan imam dia sebagai wakil Tuhan atau Yesus yang datang waktu itu, ya. Makanya di dalam sakramen, di dalam pembukaan ini kita disiapkan agar kita bisa duduk baik dan berdoa. Di situ dalam ritus pembukaan itu nanti kita akan menerima sabda, ya. Nanti dalam ritus ini ada tobat, ada pujian, dan ada pembukaan. Jadi kita disiapkan untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi pastor, imam itu adalah sebagai kehadiran Yesus waktu itu. Makanya di dalam mengikuti misa kita tidak boleh ribut, kita harus tenang, harus betul-betul siapkan hati. Karena kalian masih kelas 3, jadi nanti kalian ada dikumpulkan bersama-sama. Kelas 3 ada gurunya tersendiri. Setelah selesai, sudah selesai acara nanti misa, baru kalian nanti mendapat juga berkat dari pastor, ya. Jadi kalau kelas 3 ini karena umurnya juga masih kecil dan juga belum mendapat komuni pertama, maka biasanya kalau di gereja kalian nanti dikumpulkan bersama-sama, ada guru yang akan mendampingi kalian, ya. Yang kedua, liturgi sabda. Dalam liturgi sabda, umat mendengar sabda Tuhan, ya, mendengar sabda Tuhan dengan baik, ya. Pastor akan berkhotbah tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita merenungkan sejarah keselamatan, mendengarkan khotbah imam. Yang berikutnya adalah liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi ini inilah puncak perayaan Ekaristi. Doa syukur agung mengenang perjamuan malam terakhir ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, ya. Yang keempat adalah ritus penutup. Ritus penutup ini umat diajak diberikan tugas, umat mendapatkan berkat dari pastor, kemudian pastor akan mengatakan bahwa tugas kita adalah mewartakan kebaikan kepada semua makhluk untuk di dunia ini, ya. Kita mendapat berkat, kemudian kita setelah selesai kita diberi tugas untuk mewartakan kabar baik kepada semua makhluk, ya. Jadi pulang dari gereja kita sudah
harus bisa mengabarkan warta yang kebaikan kepada semua umat yang ada kita temui. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang sakramen Ekaristi. Dalam sakramen Ekaristi dibagi 4 bagian. Pertama, ritus pembukaan. Kedua, liturgi sabda. Ketiga, liturgi Ekaristi. Keempat, ritus penutup. Jadi sudah selesai misa, sudah ditutup itu, kita diwajibkan mewartakan kebaikan kepada semua makhluk yang kita temui. Oke, pelajaran selesai sampai di sini. Tugasnya adalah kapan kita menerima sakramen Ekaristi. Nomor 2, tulislah bagian-bagian dalam sakramen Ekaristi. Oke, ada 4 itu kamu tulis. Kamu dengarkan video ini dengan baik, pasti akan bisa menjawab pertanyaan. Oke, pelajaran sampai di sini kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami kelas 3 telah selesai belajar tentang sakramen Ekaristi. Dampingilah kami ya Bapa agar dapat mengikuti acara sakramen Ekaristi demi memuliakan nama-Mu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.